Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang software akuntansi. Ya, software akuntansi yang digunakan di sekolah-sekolah, terutama di SMK ya. Jadi kali ini mungkin 10 menit ke depan kita akan membahas tentang software apa saja yang akan dan selalu mungkin digunakan di sekolah ya, yang digunakan di sekolah terutama yang ada di SMK ya. Jadi ada beberapa macam software akuntansi ya, ada beberapa pilihan software akuntansi yang ini digunakan untuk pembelajaran di SMK terutama di jurusan akuntansi. Nah, selain spreadsheet ya, bagi teman-teman yang sudah belajar tentang spreadsheet atau bisa dikenal juga dengan istilah Excel. Excel itu adalah atau sama dengan spreadsheet. Jadi selain dari Excel, kita juga akan diajarkan. Nah, kita akan juga diajarkan tentang software yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan, terutama akuntansi ya, yang ada di perusahaan-perusahaan. Nah, kira-kira apa saja ya? Apa saja software yang selalu digunakan di SMK, di sekolah, terutama di jurusan akuntansi? Oke, langsung saja. Yang pertama, Yang pertama itu adalah MAYOB. MAYOB ini kepanjangan dari Mind Your Own Business. Nah, jadi MAYOB ini mungkin bagi sekolah-sekolah yang apa ya istilahnya ya, masih banyak juga menggunakan MAYOB karena MAYOB ini dirasa ini kan sudah lama ya, penggunaannya itu sudah lama sekali, bahkan awal penggunaan software akuntansi itu menggunakan MAYOB ya, MAYOB. Jadi ini untuk ini juga sama, ini berasal dari Australia ya. Australia. Ini sering saya sendiri dulu menggunakan Mayop karena untuk software yang lainnya kan masih belum ada. Jadi yang diterapkan di sekolah itu sering menggunakan Mayop atau kebanyakan menggunakan Mayop. Nah, untuk tampilannya sendiri Mayop itu ada banyak versi ya, teman-teman ya. Ada banyak versi. Jadi mulai dari versi awal sampai dengan versi yang terbaru. Kalau versi yang terbaru itu mungkin kalau sekarang itu sudah versi 22 ya. Kemarin terakhir saya itu menggunakan versi yang ke-22. Cuma untuk yang saya install di komputer itu saya menggunakan versi 18 karena saya rasa untuk versi 18 ini tampilannya itu sangat simpel sekali ya. Tapi saya menggunakan versi yang 18 yang education. Jadi education ini sama seperti unlimited, artinya kita tidak perlu membeli. Atau ini diperuntukkan untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran di sekolah. Oke, untuk tampilannya sendiri kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Mayop Accounting. Jadi seperti ini bagi teman-teman yang sudah tidak asing lagi dengan tampilan seperti ini ya. Ini. Jadi ini dulu saya sering sekali menggunakan Mayop. Nah, untuk tampilan dalamnya, karena ini tampilan awal ya teman-teman ya. Ini tampilan awal jadi seperti ini. Saya menggunakan versi yang plus, versi 18 yang versi education. Jadi seperti ini. Oke, kita coba masuk ke em, dalamnya Mayap itu seperti bagaimana. Ini sekilas saja ya teman-teman ya. Jadi kita klik open, kita cari data yang sudah pernah kita buat. Oh, ini ada. Oh, 2023 saya terakhir menggunakan dia. Kita coba. Oke, ini langsung saja kita oke. Ini kita no. Nah, jadi ini teman-teman, ini tampilan dari Mayop ya. Ini tampilan dari Mayop, jadi tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Mayop atau sekolah-sekolah yang masih menggunakan Mayop ya, seperti ini ya tampilannya ya. Jadi ini ada account, ada banking, sales, ada time billing, purchase, payroll, inventory, card, file. Jadi mungkin guru-guru atau teman-teman atau bapak ibu guru yang sering menggunakan Mayap ini tidak akan asing ya. Bahkan sudah ngelotok, sudah hafal sekali
dengan MyUp itu seperti bagaimana. Nah, ini yang pertama, software yang pertama yaitu MyUp Accounting ya, MyUp Accounting. Oke, ini yang pertama. Terus untuk yang kedua, jadi untuk yang kedua kita menggunakan yang namanya Accurate 5 atau Accurate Desktop ya. Ini 5 itu maksudnya versi yang kelima ya teman-teman ya. Jadi Accurate Desktop itu semacam software yang harus diinstal di laptop atau di komputer. Jadi kalau tidak diinstal maka tidak bisa digunakan. Jadi teman-teman perlu diperhatikan kalau teman-teman menggunakan Accurate Desktop itu harus disimpan, harus diinstal ya, harus diinstal di komputer atau laptop teman-teman. Jadi untuk Accurate Desktop ini sudah sampai di versi kelima. Jadi mulai dari versi 1, 2, 3, 4, 5 saya pernah menggunakan versi 4. Terus versi 5 ini juga pernah ya. Versi 5 mungkin perubahannya ada di visual atau di apa ya? Tampilan itu ada sedikit ramah lah untuk yang versi kelima ini. Jadi Accurate Desktop ini tadi ya, ini juga salah satu software yang digunakan, yang selalu digunakan. Bukan selalu sih, menjadi pilihan. Menjadi pilihan yang ada di sekolah. Jadi teman-teman selain menggunakan MyUp, mungkin ada sekolah yang double software ada. Bahkan triple software pun juga ada ya. Tergantung dari guru atau pengajarnya ya. Ada MyUp, ada Accurate 5 atau Accurate Desktop. Nah, saya ulangi lagi, Accurate Desktop ini juga salah satu software yang digunakan di sekolah untuk membuat laporan keuangan, terutama di jurusan akuntansi. Oke, untuk tampilannya Accurate Desktop. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Saya sudah menginstal. Ini saya gunakan versi yang education ya, karena lingkupnya di sekolah, jadi saya gunakan yang versi education. Supaya apa? Versi education itu tidak terbatas, artinya kita diberi kebebasan untuk membuat database dan tidak ada batasannya atau trialnya. Oke, nah ini dia. Ini adalah tampilan dari Accurate Desktop. Jadi seperti ini ya, ini adalah menu awal dari Accurate Desktop. Jadi untuk MyUp tadi kan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan MyUp itu setidaknya tahu dan pasti akan hafal bahasa Inggris atau nama-nama istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggris. Itu teman-teman akan paham seperti itu. Nah, untuk di Accurate Desktop ini sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, karena ini produk Indonesia. Jadi ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang kesulitan menggunakan bahasa Inggris, istilah-istilah akuntansi yang menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan Accurate Desktop karena ini sudah dalam bahasa Indonesia. Nah, mulai dari buat data perusahaan, buka data perusahaan sampai dengan data cadangan. Jadi itu. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini Accurate 5 Desktop. Oke, untuk yang selanjutnya atau yang terakhir, jadi saya ambil 3 contoh ya, karena yang saya tahu atau pengalaman di lapangan itu yang digunakan itu ada 3. Nah, yang terakhir ini coba kita buka. Yang terakhir ini apa ini? Yang terakhir, oke. Yang terakhir adalah Accurate Online. Nah, ini dia Accurate Online. Ini menjadi pembaruan dari Accurate Desktop. Meskipun di sini ada Accurate Online, teman-teman juga masih bisa menggunakan Accurate Desktop. Karena untuk Accurate Online ini membutuhkan fasilitas terutama jaringan internet yang kuat. Namanya saja online ya teman-teman ya. Namanya saja online, jadi perlu dan membutuhkan yang namanya jaringan internet. Tentunya harus kuat ya teman-teman ya. Harus kuat. Oke, perbedaan dari Accurate Desktop sama Accurate Online kan sama-sama Accurate ya. Kira-kira apa perbedaannya? Ya jelas ya, satunya desktop dan ini online. Jadi desktop itu perlu diinstal di laptop ataupun di komputer, sedangkan untuk online itu tidak perlu teman-teman. Jadi tidak perlu. Jadi teman-teman eh,
Hanya perlu jaringan internet dan mengunjungi websitenya, website resminya Akuret Online. Jadi di situ nanti teman-teman bisa mendaftar menggunakan email aktif atau menggunakan nomor telepon dan nanti bisa membuat database perusahaan. Itu untuk Akuret Online. Oke, langsung saja kita cek ya, Akuret Online itu seperti bagaimana ya. Nah, ini saya sudah buka. Nah, jadi ini. Jadi awalnya teman-teman bisa ketik di pencarian Google akuret.id. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan awal ya, tampilan awal dari Akuret Online. Nah, dari sini kita bisa langsung klik login. Ini kita diberikan pilihan ya tentunya, kita diberikan pilihan di sini menggunakan nomor telepon ya, menggunakan nomor telepon, menggunakan nomor telepon dan juga bisa menggunakan Google. Nah, untuk kali ini kita akan coba menggunakan Google ya. Karena ini sudah otomatis nanti akan masuk ke akun kita ya. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar. Nah, jadi ini saya sudah mendaftar dan sudah punya akun, jadi nah, otomatis masuk ke akun saya. Nah, ini belum ada database-nya ya teman-teman ya. Jadi ini belum ada database-nya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar itu nanti akan muncul seperti ini. Selamat datang di Prianto lah. Ini nama saya ya. Jadi ini akun saya sendiri. Anda sudah berhasil masuk ke Akuret Online untuk membuat data usaha. Klik tombol buat data usaha di bawah ini. Nah, ini dia. Ini online ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita install, beda dengan Akuret desktop ini sama Mayop. Kalau Mayop kan otomatis kalau Mayop sama Akuret desktop itu kan harus diinstal terlebih dahulu. Kalau Akuret Online ini tidak perlu teman-teman. Kita tidak perlu menginstal, kita hanya perlu mendaftar menggunakan email aktif atau nomor telepon kita. Jadi seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Untuk database-nya ini tidak ada karena untuk Akuret Online ini kita juga perlu yang namanya membeli lisensi atau bekerja sama lah, bekerja sama dengan pihak Akuret Online karena nanti kalau kita kerjasama dengan Akuret Online kita akan diberikan akses penuh ya, kita akan berikan akses penuh dan database kita itu tidak dalam bentuk trial, artinya kapanpun sampai kapanpun bisa dibuka ya, sampai kapanpun bisa dibuka. Tapi kalau kita belum kerjasama dengan Akuret Online maka selama selama 1 bulan ya atau 30 hari database kita akan otomatis dihapus oleh sistem. Nah, itu perbedaan dari kita kerjasama dengan Akuret Online atau tidak. Kalau kita kerjasama, database kita tidak akan dihapus, ya. Tapi kalau kita tidak kerjasama, database kita akan terhapus secara otomatis dalam jangka waktu 30 hari. Nah, ini mungkin bagi pemula ini cukup apa ya? Menjadi salah satu hambatan ya karena kita sebagai pemula itu harus benar-benar memahami tentang Akuret Online. Ya, artinya dalam jangka waktu 30 hari kalau teman-teman sudah bisa menguasai dengan baik, maka itu akan menjadi hal yang bagus. Tapi kalau dalam waktu 30 hari teman-teman belum paham dan belum bisa menguasai, memahami Akuret Online itu sendiri, maka teman-teman harus mengulanginya lagi dari awal. Mulai dari pembuatan data usaha sampai nanti laporan keuangan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ada tiga software ya, ada tiga software yang selalu atau yang menjadi pilihan ya, bukan selalu ya ini ya teman-teman ya, yang menjadi pilihan di sekolah-sekolah terutama di jurusan akuntansi. Software ini digunakan untuk membuat laporan keuangan atau mendampingi teman-teman, mempermudah teman-teman dalam pembelajaran komputerisasi akuntansi selain menggunakan spreadsheet atau Excel. Jadi itu. Bagi sekolah teman-teman atau teman-teman yang sudah pernah mempelajari ketiga-tiganya silakan di komen dan beri pendapat teman-teman terkait dengan tiga software ini. Mana yang lebih simple, mana yang lebih enak untuk digunakan pembelajaran.
Jadi itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.